Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, para peternak Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengecek anakan kelinci saya yang baru berumur 1 hari dan berumur sekitar 1 minggu ya. Kenapa tiap pagi itu saya mengecek anakan kelinci itu? Supaya anakan kelinci terpantau dengan baik, apakah anak kelinci itu tetap sehat ataupun tetap diberikan susu oleh induknya ya. Kadang ada juga anak kelinci yang tidak diberikan susu oleh induknya dan akhirnya mati karena tidak kita pantau gitu. Makanya setiap hari harus kita pantau anakan kelinci itu bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Ini saya punya 3 indukan kelinci yang sedang menyusui ya. Akan saya ambil dulu. Ini salah satunya, yang ini baru beranak sekitar 1 hari, baru kemarin beranak ya, kelinci albino yang ini anaknya, dan saya akan ambil 2 kotak lagi ya. Dan ini ada di 3 kotak anakan. Ini usianya baru 1 hari dan ini usianya sekitar hampir 2 mingguan ya. Jadi saya sarankan pada teman-teman semua yang sedang beternak atau pemula yang beternak kelinci, saya sarankan ketika ada indukan yang baru melahirkan, pantau minimal 4 hari. Selama 4 hari selama melahirkan ya, selama melahirkan. Nah, pantaunya itu bagusnya di pagi hari. Kenapa? Kita bisa melihat perkembangan anakan ataupun indukan untuk merawat anakannya. Jadi kayak indukan itu bisa merawat anakannya ataupun baik kepada anakannya itu dilihat bisa dari pagi hari ya. Contohnya ini, saya melihat indukan mau merawat anaknya itu dari kondisi anakan. Nah, apakah indukan mau menyusui anakannya atau tidak? Nah, ini ya, ini adalah anakan yang disusui oleh indukan. Nah, ini anakan yang baru umur 1 hari ini, perut terlihat buncit, kondisi tubuh hangat. Nah, itu bertanda kalau indukan itu baik kepada anakannya. Nah, indukan yang seperti ini adalah indukan yang sangat bagus untuk dijadikan indukan ataupun dijadikan kayak semacam breeding ya, breeding untuk kandang kita. Jadi saya sarankan ketika indukan itu tidak baik atau tidak mau merawat anakan, kita potong saja gitu. Jadi nggak usah dipelihara karena itu akan membuang-buang biaya pakan gitu. Nah, kalau indukan-indukan yang seperti ini, nah ini ya, lihat merawat anakannya, menyusui anakannya. Nah, itu indukan yang sangat bagus untuk kita lakukan breeding gitu. Kita lakukan pembiakan. Nah, terus ini ada kotak yang kedua ya. Ini jumlahnya sekitar 7. Ini bulunya sangat tebal sekali karena indukannya benar-benar merawat anak ya. Ini sekitar 7. Nah, perkembangan dari 7 ekor ini sangat bagus karena seimbang ya, pertumbuhannya seimbang. Nih, lihat, seimbang. Kita lihat lagi ini. Nah, ini gemuk-gemuk semua karena disusui. Nah, kalian harus rutin mengecek anakan. Ketika anakannya itu udah berumur sekitar 1 minggu ke atas, itu nggak usah dicek setiap hari, nggak masalah. Yang penting 2 atau 3 hari sekali ya, minimal 3 hari sekali lah ya, 3 hari sekali dicek ataupun dipantau anakannya. Kadang biasanya juga ada anakan yang lompat ke kotak tapi tidak bisa masuk ke kotak lagi. Nah, itu biasanya kadang susah untuk disusui juga oleh indukan. Nah, itu kita masukkan lagi gitu ya. Nah, jadi bukan cuma umur yang 1-4 hari ini yang kita pantau setiap hari, cuma juga umur yang di atas 1 minggu. 1 minggu bisa kita pantau tapi tidak harus setiap hari gitu. Jadi rutin-rutinan memantau anakan. Ini umur yang sekitar hampir 2 minggu, hampir 2 minggu, belum bisa melek, matanya masih tertutup ini ya, baru belajar untuk membuka mata. Nah, masih kecil ya, cuma pertumbuhan kalau ini menurut saya sangat bagus karena seimbang gitu ya. Biasanya ada indukan ataupun
anakan ya, indukan yang mempunyai anaknya itu banyak sekitar di atas 7 itu perkembangan kurang bagus. Nah ini termasuknya perkembangan yang seimbang ya. Nah terus kotak yang ketiga ini sangat luar biasa sekali yang pernah saya alami ya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini beranak sekitar 9 ekor, tapi pertumbuhan ataupun perkembangannya itu sama rata, dan ini adalah anak-anak yang sangat super besar ya. Karena biasanya kalau indukan yang melahirkan 9 itu anaknya cenderung kecil-kecil. Nah ini sangat super sekali, anakannya besar-besar sekali ya. Ini lihat ya, ini umurnya hampir sama kotak yang ini, cuma bedanya ini agak lebih tua sekitar 2 harian. Nah, ini ya sangat besar, gemuk. Nah kondisi dari indukannya juga nggak kalah ya. Biasanya kalau indukan melahirkan banyak itu indukan cenderung kurus karena menyusui anaknya banyak gitu, tapi kalau ini alhamdulillah sekali indukannya itu tetap gemuk, tetap bisa menyusui dan kondisinya sangat sehat. Nah ini ya, nah, alhamdulillah sekali. Nah jadi kenapa saya menyarankan untuk setiap kali memantau anakannya, dan menyarankan lagi pantau anakan itu di pagi hari, jangan di siang ataupun sore hari gitu ya. Di pagi hari biasanya indukan itu menyusui. Nah di pagi hari juga indukan biasanya merawat anaknya, jadi sebisa mungkin pantau anakannya itu di pagi hari itu. Dan jangan lupa harus selalu memantau indukannya juga, karena indukan biasanya kalau merasa terganggu ataupun stres itu biasanya itu menganibal anaknya ya, kanibal terhadap anaknya. Nah itu bisa kita pantau di situ juga ya. Jadi kayak kita tidak tidak kecolongan karena indukan itu bisa kanibal atau tidak. Nah itu ketika kita sudah mengetahui indukan itu baik atau tidaknya itu bisa kita pantau, nggak setiap hari lagi. Nah itu jadi sebisa mungkin pantau anakan terus, jangan sampai kita itu kecolongan ataupun tidak memantau anaknya, karena ini juga termasuknya salah satu cara untuk merawat anakan kelinci supaya pertumbuhannya itu bagus gitu ya. Nah itu ya, biasanya masalah-masalah yang terjadi ataupun kendala-kendalanya itu adalah, yang pertama adalah untuk yang anakan usia 1-4 hari itu, kalau indukannya tidak mau menyusui ataupun indukannya stres itu akan terjadi kanibal. Dan kalau indukannya tidak mau menyusui itu akan mengakibatkan anakan tidak disusui dan mati. Itu makanya sebisa mungkin kita memantau, yang paling penting adalah anakan usia 1-4 hari. Kalau 1-4 hari itu indukan lancar menyusuinya, berarti di usia 5 hari ke depan itu anakan akan bisa dirawat dengan baik oleh induknya. Tinggal kita memantau dengan semaksimal mungkin ataupun dengan berkala gitu ya, tidak setiap hari lagi. Nah itu ya. Nah terus misalkan kayak bagaimana kalau indukan itu kanibal ataupun indukan itu tidak mau menyusui. Nah itu akan kita lihat di usia ke 3 hari. Nah nanti bisa kita pisahkan dari indukannya. Jadi kayak video yang sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara menyusukan indukan, menyusukan anakan secara manual ya. Bagaimana cara supaya anakan itu tidak dimakan tikus ataupun dikanibal oleh induknya ketika indukan itu kanibal gitu. Jadi lihat saja di video sebelumnya, itu saya sudah membuatnya, cara menyimpannya, cara merawatnya juga ya. Nah itu ketika indukan tidak mau menyusui ataupun ketika indukan itu kanibal, itu di tempat saya atau di kandang saya itu anakan kita pisahkan ke indukan, tapi kotak masih tetap di kandang indukan gitu. Nah bagaimana caranya itu tinggal lihat aja di video sebelumnya itu ya. Nah terus itu cara mencegah kalau indukan itu kanibal dan tidak mau menyusui gitu. Nah itu supaya kita terus memantau dan cara kita beternak itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi tidak serta-merta kita cuma ternak, melihat indukan itu melahirkan, cuma merawat kayak ya merawat biasa-biasa aja, tapi tidak begitu ya. Kita tuh bagaimana cara kita supaya beternak itu menghasilkan sesuatu yang membuat kita itu tidak
kayak tidak itulah, tidak rugi gitu ya. Jadi kayak kita beternak itu bisa mendapatkan untung atau mendapatkan hasil dari jerih payah berternak kita tersebut gitu. Jadi bagaimana supaya ada hasil ya seperti itu, kita rawat dengan baik, kita pantau dengan baik, dan kita beri makan dengan baik gitu. Jadi tidak cuma kita beri makan apalagi ketika makannya sembarangan gitu ya, itu akan membuat kelinci itu sangat rentan terhadap penyakit dan kematian gitu. Nah, jadi seperti itu cara merawat ataupun memantau anakan kelinci yang masih rentan atau yang baru berumur 1 hari sampai 2 minggu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, dan bisa dicontoh bagi teman-teman semua ya. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan orang lain juga tidak ketinggalan video-video menarik tentang dunia peternakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.